Surabaya, kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta, dengan jumlah kepadatan penduduk yang hampir mencapai 3 juta jiwa. Di kota ini, perekonomian berkembang pesat dengan banyaknya sektor kegiatan ekonomi kreatif dan daftar perusahaan ternama yang ada di kota ini. Nyatanya, Surabaya masih harus dihadapkan dengan kenyataan adanya angka tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi, yang kebanyakan didominasi oleh para anak muda yang baru memasuki usia kerja dari mulai lulusan SMA, SMK, dan tak sedikit dari mereka yang memiliki gelar sarjana. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2021 tentang kondisi ketenaga kerjaan di kota ini, menyebut jumlah penduduk usia kerja di kota Surabaya sebesar 2,34 juta jiwa dan 42.211 masih pengangguran. Hal ini juga berkaitan dengan dampak adanya virus COVID-19 yang membuat tak sedikit para pekerja harus mendapatkan pengurangan jam kerja, dirumahkan tanpa digaji, dan yang paling buruk adalah PHK. Dunia bisnis yang dihantam pandemi memaksa pengusaha merumahkan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya. Hal ini seolah membuat kesempatan semakin sempit bagi lulusan baru atau fresh graduate dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan hal ini juga berdampak kepada mereka, para lulusan baru yang masih belum memiliki pengalaman menghadapi dunia kerja baru dengan kemampuan yang mumpuni. Situasi seperti ini membuat pemerintah kota ikut andil dan menjadi lebih memperhatikan para anak muda yang baru saja lulus agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mengerti tentang apa saja yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Khusus arek-arek sing bar lulus SMA maupun lulus perguruan tinggi S1. Wajib aku memberikan kesempatan seluas-luas mungkin kanggo arek-arek sing tas lulus. Arek-arek sing bar lulus iku mau, sing skile memang durung ana pengalaman, engko tak kai wadah, tak kursusnya, tak kai pelatihan supaya entuk sertifikasi sing sesuai dengan kebutuhan perusahaan iku mau. Supaya apa? Supaya memenuhi target apa sing dijaluk karo perusahaan iku. Dengan adanya balai latihan kerja merupakan salah satu solusi dari pemerintah kota Surabaya untuk menciptakan SDM tenaga kerja yang siap menghadapi dunia kerja dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Saya Safira, ini Balai Latihan Kerja. Selamat datang di Asumsi Dunia Prakerja. Assalamualaikum, selamat sore. Saat ini saya sedang berbicara dengan Bu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Indah Gumadaryanti. Saya di UPT BLK Surabaya mempunyai jabatan sebagai Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi. Baik, terima kasih Bu Sylvi. Saya ingin bertanya-tanya sedikit Bu tentang BLK. Nah, untuk BLK sendiri Bu, siswa pelatihannya ini diambil dari mana ya Bu? Apakah dari Surabaya atau dari luar Surabaya? BLK Surabaya merupakan salah satu UPT di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, di mana kami mempunyai tugas pokok untuk melatih tenaga kerja produktif, gitu ya, tenaga kerja produktif dari seluruh lingkungan. Kami tidak dibatasi harus Surabaya saja, tapi bisa dari lingkungan Jawa Timur, bahkan dari luar provinsi kami boleh menerima. Dan yang jelas mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja tersebut.
Baik Bu, dikatakan kalau untuk semua wilayah Bu ya, tidak terbatas Surabaya. Untuk pendaftarannya sendiri Bu, bagaimana? Ya, kami untuk pendaftar untuk yang areanya mungkin dekat dengan BLK Surabaya bisa melalui offline, datang offline ke BLK, atau bisa juga mendaftarnya melalui online. Kami sudah mempunyai link PT BLK Surabaya untuk pendaftaran sekaligus juga melalui website. Baik Bu, untuk kegiatan BLK sendiri Bu, apa saja jurusan yang ada di UPT BLK Surabaya? Ya, yang jelas pelatihan di UPT BLK Surabaya kita menganut secara hierarkinya itu kita lebih banyak praktek daripada teori. Itu yang membedakan kita dengan pelatihan dengan pendidikan formal yang ada di sekitar kita ini. Jadi peserta dilatih secara teori 20%, prakteknya 80%. Jadi program pelatihan di BLK itu ada sekitar 20 program, kejuruannya ada 9 kejuruan. Saya sebut aja ada kejuruan bisnis dan manajemen, teknologi informasi komunikasi, ada teknik listrik, teknik manufaktur, teknik las, terus ada otomotif, ada aneka kejuruan, perhotelan, dan ada juga yang sedang kita baru buka itu kejuruan garment. Baik Bu, jadi ada banyak sekali jurusan yang di UPT BLK ya Bu. Ya. Untuk pelatihannya sendiri Bu, apakah dikenakan biaya? Pelatihan di UPT BLK Surabaya kita ada 3 macam. 2 itu dari anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau provinsi itu dari APBD, kalau dari pusat itu dengan APBN. Jadi tidak dikenakan biaya ya Bu? Ya. Oh ya Bu, untuk jurusan-jurusan tersebut, waktu di akhir itu untuk mendapatkan pengakuan kompeten sendiri itu bagaimana caranya Bu? Apakah ada ujian atau tes dari kejuruannya? Pelatihan di UPT BLK Surabaya selain mendapatkan sertifikat pelatihan, ya, kita juga memberikan uji sertifikasi bagi peserta latih yang sudah selesai. Jadi nanti setelah pelatihan peserta itu akan mendapatkan 2 sertifikat. 1 sertifikat BLK yang menyatakan dia sudah mengikuti pelatihan sampai dengan selesai. Yang 1 surat pengakuan kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga peserta itu sudah mempunyai kompeten di bidang pelatihannya. Baik, materi apa sajakah yang diberikan BLK agar siswa pelatihan BLK bisa siap menghadapi dunia kerja, Bu? Ya, jadi peserta latih di sini selain diajarkan untuk keterampilan atau hard skill namanya, juga diberikan materi soft skill, di mana mengembangkan potensi diri supaya pantas bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang dituju untuk menjadi sukses. Jadi ada materi-materi soft skill, diajarkan bagaimana cara membuat surat lamaran, menghadapi wawancara kerja, menghadapi persaingan antar teman di perusahaan, itu nanti akan diajarkan. Sehingga peserta latih selain mendapatkan hard skill juga kuat soft skillnya. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Yanto Suryanto. Ya, saya di sini sebagai pembina fisik mental disiplin siswa pelatihan BLK Surabaya. Ya, gitu. Baik Pak, sebagai pembina atau lebih tepatnya pembina kedisiplinan siswa, apa saja pembinaan yang Bapak lakukan kepada siswa pelatihan BLK? Ya, terutama yang difokuskan adalah masalah kedisiplinannya. Saya akan menjelaskan apa itu fisik mental disiplin. Yang pertama, fisik adalah tubuh kita, badan kita, supaya selama pelatihan itu bugar, sehat ya. Jadi itu ya, pembinaan fisik seperti senam, kemudian ada seperti push up ya, ada jalan jongkok, biar tubuh kita selalu bugar dan sehat. Untuk mental ya,
Untuk mental biar nanti siswa selesai dari sini ada perubahan mental yang dulunya mental manja, mental cengeng, mental tempe dan lain sebagainya, bisa mentalnya lebih baik, ada peningkatan. Tidak seperti anak mama, oh misalkan contoh kecil, oh nanti saya ada kerja di luar kota, wah nggak enak saya dekat dengan orang tua, nah itu berarti mentalnya kurang ya. Jadi itu saya bimbing agar peserta pelatihan benar-benar siap untuk bekerja dimanapun ditempatkan di seluruh Indonesia, apalagi ke luar negeri ya. Jadi itu perlu mental itu. Yang kedua masalah disiplin. Nah di sini sekarang era milenial ya. Untuk kedisiplinan ya terus terang aja untuk anak-anak milenial tidak sebagian seluruhnya, tapi ada sebagian kecil yang masih kurang masalah kedisiplinan. Apa itu disiplin? Karena digemborkan harus disiplin dan harus disiplin. Nah, disiplin itu saya menjelaskan di sini, disiplin adalah mematuhi, mentaati, melaksanakan ya peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, perusahaan dan lain sebagainya. Apakah ada ketentuan bagi siswa laki-laki itu dari atas sampai bawah seperti apa waktu apel di lapangan, dan kalau siswa perempuan itu ketentuannya dari atas, maksudnya dari kepala sampai bawah itu ketentuannya apa mungkin Pak? Ada. Untuk ketentuan yang penting yang pertama adalah rapi ya. Dalam hal ini penampilan rapi. Kenapa BLK harus serta itu rapi? Karena suatu saat ya, dari perusahaan-perusahaan mitra BLK akan meninjau ya, seperti dari kepala. Untuk yang pria ya, rambut yang pantas, yang rapi, maksudnya yang rapi tidak gondrong seperti artis Korea depannya gini dan tidak ya, sesuai aturan ya. Nanti akan setiap saat pembukaan saya akan memberikan contoh kepada peserta pelatihan, ini loh profilnya siswa seperti ini ya. Kemudian yang wanita ya, kalau memang menggunakan hijab ya pakai hijab lah seperti itu ya. Kemudian untuk baju diseragamkan, untuk setiap kegiatan lapangan harus menggunakan baju putih. Nah untuk yang pria harus dimasukkan ya. Ini untuk pembekalan awal untuk peserta pelatihan ya. Apabila nanti Anda menjadi tenaga kerja sudah ada bekal awal, apa itu disiplin, apa itu mental ya, karena belum tentu sesuai harapan. Kadang-kadang itu peserta, saya misalkan lulusan dari otomotif R2, belum tentu nanti ngurusi R2, tidak ya, tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Itu aja, itu merupakan tantangan. Nah, tantangan itu harus dihadapi. Nah, jadi orang hidup itu banyak tantangan-tantangan. Nah, tantangan itu harus dihadapi untuk menuju kesuksesan, dan salah satunya adalah disiplin. Salah satunya itu untuk menuju sukses. Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Ya, kalau boleh tahu saat ini saya berbicara dengan Bu siapa? Oke, perkenalkan saya Dewi Hafia. Saya salah satu instruktur kejuruan IT di BLK Surabaya. Oke. Jadi dalam kejuruan IT jurusan apa Bu yang diajar Ibu Dewi? Oke, kebetulan di sini pelatihan yang sedang jalan adalah Practical Office Advance yang saya ajar sekarang ini. Sebenarnya selain Practical Office Advance, apakah ada jurusan lain yang Ibu berikan pembimbingan? Oh iya, di IT sendiri kami punya beberapa program pelatihan ya. Salah satunya tadi Practical Office Advance, kemudian ada multimedia, ada desain grafis, ada networking, ada pemrograman web, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, saya ingin tanya tentang pelatihan yang berjalan saat ini, yaitu POA. Oke. Nah, untuk POA ini seperti apa ya Bu? Kalau boleh tahu seperti materinya, apa saja yang diberikan kepada siswa? Oke, Practical Office Advance merupakan salah satu program pelatihan yang dijalankan di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya
di mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan skillnya di bidang teknologi. Seperti itu. Dari namanya aja Practical Office Advance. Jadi Office-nya itu apakah Microsoft Office atau bagaimana, Bu? Untuk unit materi yang diajarkan di kejuruan Practical Office Advance ini ada pertama menggunakan perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, tingkat dasar dan lanjut. Kemudian ada menggunakan perangkat lunak lembar sebar atau spreadsheet tingkat dasar dan lanjut. Dan yang terakhir ada menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar dan lanjut juga. Seperti itu. Jadi yang diolah itu dari Microsoft Word, Microsoft Excel sampai Microsoft PowerPoint. Betul sekali. Begitu. Jadi ini tuh membuat seperti kata praktek atau seperti menulis surat atau bagaimana, Bu? Jadi kita memang khusus ke Office ya, Microsoft Office. Office tool lah istilahnya ya. Jadi di situ mulai dari contoh ya, kalau Microsoft Word di situ kita bisa membuat naskah dalam bentuk surat, membuat tabel, menyisipkan gambar dan lain sebagainya sampai dengan nanti ada mailing seperti itu. Kemudian kalau di Excel sendiri ada menggunakan fungsi-fungsi ya, tentunya berhubungan dengan tabel, mengedit tabel, menggunakan fungsi atau rumus sederhana dan sampai dengan rumus yang agak sedikit rumit. Kemudian ada juga yang presentasi, tentunya sesuai dengan namanya membuat atau menghasilkan sebuah presentasi menggunakan PowerPoint seperti itu. Baik, untuk semua unit-unit tersebut apakah nanti di akhir pelatihan adakah ujian? Oh iya, tentu nanti ada uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BNSP ya. Seperti itu. Jadi selain mendapat sertifikat dari BLK, teman-teman peserta pelatihan nanti juga mendapat sertifikat dari BNSP apabila UJK-nya dinyatakan kompeten. Seperti itu. Baik. Apa saja yang Bu Dewi lakukan untuk mempersiapkan agar siswa pelatihan POA dapat lulus UJK, Bu? Ya. Oke, untuk persiapan UJK, kami membiasakan teman-teman peserta pelatihan itu untuk melakukan dan mengerjakan latihan-latihan di kelas itu secara mandiri dan dengan batas waktu. Karena nanti kalau UJK itu kan ada batas waktunya ya kalau mengerjakan soalnya. Nah, selain itu juga ada persiapan fisik dan mental seperti istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan tentunya. Jadi hal-hal seperti itu untuk membuat siswa siap terhadap UJK ya, Bu? Seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat siang. Salam siang, Mbak. Saat ini saya bicara dengan Mas siapa ya? Saya Fitra dari jurusan Teknik Pendinginan AC. Sebelum masuk ke BLK ini, Mas itu pernah bekerja atau bagaimana? Dulu saya sempat kan lulus tahun 2020. Iya. Lulusan SMK Negeri 1 Surabaya TKJ kan. Setelah lulus itu orang tua saya kan punya kenalan. Nah, kebetulan kenalannya itu kayak kepala cabang gitu di PT Bumi Aksara, kayak penerbit buku gitu, Mbak. Jadi saya posisikan sebagai marketing atau sales itu. Nah, habis itu setelah lulus itu kan saya disuruh buat nyoba masuki lowongan itu. Ya udah, saya bikin CV. Habis itu alhamdulillah keterima. Habis itu saya juga pernah kerja di Pramuniaga Toko Mas itu loh, Mbak. Oh iya. Toko Mas. Di situ cuman 3 bulan training aja. Biasanya itu karena nggak betah aja, Mbak. Kan waktunya itu terlalu banyak terbuang gitu.
Tadi Mas bilang kalau Mas dari jurusan teknik pendinginan AC. Iya. Nah, kenapa Mas memilih jurusan itu kalau boleh tahu? Teknik pendinginan AC ya. Dulu saya juga remaja masjid, Mbak. Jadi ikut bantu-bantu di masjid gitu. Nah, kan di masjid kan pasti ada AC-nya kan. Nah, itu disuruh bantu buat nyuci AC gitu. Di situ tertarik juga kan AC, ngelihat peluang pasarnya gitu. Jadi kalau belajar gitu kan pasti nanti banyak perusahaan yang menggunakan AC gitu kan. Kalau dapat skillnya gitu. Jadi karena tertarik ya Mas? Iya. Ya, jadi selama di BLK ini apa saja yang Mas dapatkan? Selain hard skill ya yang paling utama itu ya disiplin tadi itu. Disiplin, kemudian antusias kita. Terus habis itu kebersamaan, kan diajarin kebersamaan. Terus jadi tahu gimana ngisi freon, gimana nyuci AC yang benar, pakai SOP. Kemudian recovery gitu, dan pemahaman tentang AC itu lebih banyak dan luas. Jadi Mas di sini mendapatkan soft skill dan hard skill ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu harapannya setelah lulus dari BLK apa ya Mas? Harapannya sih pengen ikut orang dulu ya Mbak. Kan kita udah di training, bukan di training, kayak dilatih gitu, ditempa. Apa aja sih yang udah kita dapat kan harus diimplementasikan ke luar sana gitu, apa aja yang kita dapat. Habis itu ya kalau udah masuk ke perusahaan atau instansi gitu 5 tahun atau 3 tahun lah bisa buka usaha sendiri gitu, sama teman-teman. Jadi harapannya bekerja lalu membuka usaha sendiri ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mas. Sama-sama. Ya. Pada hari ini, kita menyadari betapa sengitnya persaingan di dunia kerja pada zaman sekarang, yang menuntut setiap para pencari kerja harus memiliki kemampuan dan bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Dengan adanya balai latihan kerja yang menjadi wadah untuk menempa para calon tenaga kerja agar kelak bukan hanya mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka, tapi juga menjadi SDM yang mampu mensejahterakan kota Surabaya dan kehidupannya kelak di masa mendatang. Saya, Safira, sampai jumpa di perjalanan asumsi selanjutnya. Classic